Jadi acara ini tidak hanya berbicara mengenai tugas pokok dari BPS, tetapi juga khususnya untuk yang di Labuan Bajo, karena BPS ini sekarang sebagai chair dari ASEAN Community Statistical System. Itu akan ada high level meeting, tingkat kepala lembaga statistik, National Statistic Office. Oh, jadi di tingkat ASEAN juga. Ya. Nah, karena Indonesia menjadi chair di tahun 2023, maka untuk statistik, bidang statistik, maka kepala BPS yang akan menjadi chair dan akan memimpin sidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji kehadirat Allah SWT dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Halo sahabat data sekalian, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Jumpa lagi dalam siaran podcast KUPI Aceh, BPS Aceh, yang kali ini benar-benar edisinya tuh spesial. Kenapa spesial? Tunggu dulu. Untuk podcast edisi kali ini bersama saya Nuelda Amalia, statistisi ahli muda BPS Kabupaten Aceh Tengah, dan saya akan memandu podcast ini selama beberapa menit ke depan. Baik, para viewer sekalian, kalau gitu saya mau kasih tahu apa aja sih yang spesial di hari ini. Yang pertama, podcast hari ini diadakan di BPS Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Takengon, kota dingin di Provinsi Aceh. Dan yang spesial satu lagi adalah di bintang tamu atau narasumbernya yang luar biasa dan keren. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Eng Imam Mahdi MT, Deputi Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI. Silahkan Pak. Pak, kita sapa dulu jutaan viewer podcast KUPI Aceh yang juga tersebar di BPS Aceh dan di belahan dunia lainnya. Silahkan Pak, yuk kita sapa dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh pemirsa, terima kasih atas undangannya. Saya bisa menghadiri acara yang spektakuler pada hari ini bersama Mbak Elda. Singkat banget Pak. Ya udah nggak apa-apa, biar kita langsung aja sekarang. Bapak siap untuk ditanya-tanya Pak? Oh siap. Oke, saya punya 5 pertanyaan, nanti 1 pertanyaan bonus ya Pak. Nah oke, langsung aja yang pertama nih. Pak, ini udah yang keberapa kali sih Bapak ke Aceh? Dan tujuan spesifik yang kali ini tuh Bapak mau ngapain? Oh iya, Mbak Elda, jadi begini ya. Saya itu baru pertama kali datang ke Aceh ini. Setelah bertahun-tahun menanti, sejak saya kecil kepingin sekali pergi ke Aceh. Karena mengingat cerita begitu heroiknya Aceh, apalagi punya sebutan sebagai Serambi Mekah. Jadi ini sesuatu yang saya idam-idamkan sejak lama. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa hadir. Tidak hanya di kota Banda Aceh, tetapi langsung ke beberapa kabupaten kota di sekitar Aceh. Sekarang saya sedang berada di Kabupaten Aceh Tengah, kota Takengon. Kota yang menurut saya luar biasa indahnya. Kemudian nggak sangka ternyata kota ini begitu dingin ya. Saya kira Takengon itu panas gitu. Ternyata wilayah pegunungan dingin, kemudian tadi sempat lihat danau. Danau Lut Tawar. Jadi ini danau kebanggaan rakyat Aceh Tengah, di mana sungguh indah luar biasa, subhanallah. Saya sungguh bahagia bisa hadir di Aceh Tengah ini. Oh, berarti ini pertama kali Pak ya? Betul, pertama kali. Setelah sekian lama berharap, akhirnya ini terkabul. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa hadir di sini. Dan sebenarnya tujuan spesifiknya ke sini mau ngapain tuh Pak? Oh iya, jadi ini ada misi khusus. Misi khususnya apa kira-kira? Yaitu kita sedang menuntaskan rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2023. Sebelumnya kita sudah menuntaskan pendataan, ya kan, selama 2 bulan. Kemudian sudah dilakukan pengolahan data, dan kali ini saya hadir di Aceh
untuk melihat rapat koordinasi daerah se-Aceh mengenai verifikasi data hasil pengolahan sensus pertanian 2023. Mengapa acara ini sangat penting? Karena memang melalui proses-proses yang berkesinambungan dan saling rangkaian yang sangat berkaitan ini untuk bisa menghasilkan kualitas data dari hasil sensus pertanian 2023. Berarti masih dalam rangka rapat koordinasi tentang sensus pertanian 2003. Betul, ya Pak ya. Kira-kira nanti bakal datang ke sini lagi nggak Pak? Saya sangat ingin sekali bisa datang ke sini karena kebetulan selain menghadiri rakorda tersebut, tadi juga saya berkesempatan dengan PJ Bupati Aceh Tengah bersama-sama meresmikan Dewi Cantik dan Solihah. Iya, betul Pak. Kira-kira apa itu ya? Jadi itu adalah desa wisata, cinta statistik, ya, melalui data dan informasi sosial ekonomi Aceh Tengah. Jadi ini merupakan salah satu inisiatif yang diusung oleh BPS Kabupaten Aceh Tengah untuk bisa menyelenggarakan pembinaan di level desa. Dan kami sangat bersyukur bahwa pemerintah daerah pun ikut mendukung inisiatif tersebut. Wah, keren juga ya Pak ternyata ya. Jadi sahabat sekalian, seperti yang sudah disampaikan Bapak, selain rakor ST, ternyata Bapak juga meresmikan program nih. Ini kayaknya inovasi terbaru dari BPS Kabupaten Aceh Tengah, yaitu program Dewi Cantik Solehah. Nah, itu nanti kapan-kapan kita akan bahas. Sekarang kita masuk pertanyaan yang kedua, Pak. Jadi Pak, Bapak kan udah sering nih Pak kunjungan kerja kemana aja gitu ya Pak ya. Nah, seluruh Indonesia, baik ke luar negeri gitu. Nah, dalam waktu dekat akan kunjungan kemana nih Pak? Setelah dari Aceh? Iya. Ya memang sudah ada beberapa agenda rangkaian kunjungan kerja ke daerah. Setelah ini mungkin ya ada acara di Bali, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, kemudian ada juga, sementara sudah terschedule ke Labuan Bajo juga. Jadi acara ini tidak hanya berbicara mengenai tugas pokok dari BPS, tetapi juga khususnya untuk yang di Labuan Bajo, karena BPS ini sekarang sebagai chair dari ASEAN Community Statistical System, sehingga di Labuan Bajo akan ada semacam pertemuan di tingkat ASEAN yang disebut sebagai COW, jadi Committee of the Whole. Karena ASEAN itu memiliki beberapa body ya, beberapa organisasi, tidak hanya berbicara statistik, tetapi juga berbicara transportasi, berbicara disabilitas, berbicara kemiskinan, sehingga ada beberapa komite yang di situ akan membahas program kerja ASEAN ke depan. Sehingga saya insya Allah akan berkesempatan untuk bisa mewakili BPS berbicara di tingkat ASEAN. Wah, keren banget emang Pak Imam ini ya. Tadi Bapak bilang sebagai chair, berarti ini BPS RI ini sebagai ketuanya Pak ya? Betul. Wah, keren banget. Dan dalam kesempatan yang akan datang, Pak Imam yang akan mewakili? Ya, insya Allah saya bersama juga nanti Ibu PLT BPS, Kepala BPS itu juga akan hadir. Ini sebenarnya salah satu rangkaian saja. Kemudian nanti di tanggal 21 sampai 24 November itu akan ada high level meeting tingkat kepala lembaga statistik National Statistic Office. Jadi di tingkat ASEAN juga. Ya. Nah, karena Indonesia menjadi chair di tahun 2023, maka untuk statistik, bidang statistik, maka Kepala BPS yang akan menjadi chair dan akan memimpin sidang tersebut. Gitu. Jadi ini suatu kebanggaan bagi kita semua. Wah, keren banget ya ternyata. Pak, saya jadi penasaran nih Pak. Gimana sih posisi BPS RI ya, BPS Indonesia itu di mata internasional gitu. Menurut pengalaman Pak Imam tuh sebenarnya reputasi kita sendiri tuh sepertinya seperti apa gitu Pak? Iya, ya saya sudah beberapa kali mendapatkan kesempatan
mewakili BPS untuk berbicara mengenai perkembangan statistik di Indonesia. Salah satunya saya pernah berbicara di UN Statistic Commission bulan Februari tahun 2023, di mana di situ kita BPS itu diundang sebagai pembicara. Kebetulan saya diminta memimpin salah satu sidang di PBB mengenai. Wah, deg-degan nggak Pak? Waduh, karena itu pertama kali dan tiba-tiba didaulat menjadi pemimpin sidang ya, ya deg-degan pasti ada ya. Ya alhamdulillah berjalan lancar lah, diapresiasi karena kita berbicara perkembangan statistik di dunia. Bagaimana ke depan statistik itu tidak hanya mengumpulkan data dari responden, tetapi bagaimana memanfaatkan sumber data lain seperti data administrasi. Nah, jadi pada saat itu saya memimpin sidang di situ. Dan yang kedua adalah saya juga menjadi salah satu narasumber untuk bisa menyampaikan mengenai tata kelola data dan juga tata kelola statistik di tingkat nasional. Sehingga di situ saya kalau nggak salah ada dari Finlandia, kemudian Kanada, kemudian saya lupa ada beberapa negara yang menjadi panelis termasuk BPS saat itu. Karena apa? Karena dipandang BPS itu sudah berprogres cukup maju dibandingkan dengan NSO yang lain, khususnya untuk NSO yang negara berkembang, sehingga kita dianggap one step ahead gitu. Jadi itu juga. Kemudian juga BPS itu diberi penghargaan untuk memberikan masukan mengenai big data governance. Wow. Jadi bisa dijelasin Pak? Gini. Jadi UNESCAP itu mengadakan high level meeting namanya, high level meeting of experts, di mana kita diminta untuk memberikan masukan tata kelola yang yang baik ke depan itu untuk statistik itu seperti apa gitu. Jadi kita di sana berdiskusi karena apa? Karena pada saat UN Statistical Commission salah satu keputusannya adalah Komisi Statistik menerima proposal dari Indonesia untuk bisa membangun UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific. Wow, tingkat Asia Pasifik berarti Asia Pasifik. Ya? Jadi proposal kita diterima, mereka sangat welcome sekali. Karena apa? Karena memang BPS sudah menerapkan Big Data for Official Statistics. Wow. Ya, jadi diterima. Nah, kemudian kira-kira tata kelola yang diinginkan seperti apa mengenai Big Data? Karena isu Big Data ini termasuk isu yang cukup baru, gitu ya. Iya, benar banget Pak. Negara-negara maju pun sama menghadapi isu mengenai Big Data. Jadi bagaimana Big Data ini benar-benar bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan official statistics. Jadi kurang lebih itu tantangannya. Wah, keren banget ya, ternyata BPS RI sendiri nih di mata internasional ini cukup dipandang ya Pak ya. Dan kita dianggap one step ahead di antara negara-negara berkembang, NSO atau lembaga statistiknya ya Pak ya. Negara-negara berkembang kita tuh sudah one step ahead. Wah, kita harus bangga ini sebenarnya ya. Wah, keren banget ini. Waduh Pak. Tapi sebenarnya kenapa kita bisa begitu? Ini adalah sebenarnya atas kontribusi dari teman-teman sekalian, seluruh pegawai BPS. Dari BPS pusat sampai BPS di provinsi dan BPS kabupaten kota seluruh Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu untuk kita semua, pegawai BPS Aceh dan juga pegawai BPS pada umumnya di seluruh Indonesia. Ya. Prestasi yang diraih BPS di tingkat internasional ini nggak lepas dari peran serta seluruh pegawai BPS ya Pak ya. Wah, jadi teman-teman yang suka bertanya-tanya ya, ini kita ngapain ya ke lapangan? Ternyata ini hasilnya ya, bahwa kita sangat dipandang itu di level internasional. Kita dianggap one step ahead ya. Dan yang jelas data BPS ini sangat dibutuhkan memang ya, terutama juga dalam pemerintahan sebagai perencanaan bahkan juga evaluasi ya Pak ya. Wah, ini saya bangga banget ini Pak. Kalau gitu saya punya pertanyaan yang agak berat nih Pak. Waduh, berapa kilo kira-kira beratnya ya? Kayaknya 1 ton deh Pak ya.
Pak, kalau gitu kan Pak melihat sepak terjang BPS tadi ya, itu kira-kira kita menghadapi apa sih Pak isu besar yang dihadapi BPS sekarang nih Pak? Secara umum gitu, isu atau tantangan yang dihadapi oleh BPS. Iya, BPS selama ini sudah berkontribusi begitu besar untuk negara ini di dalam menghasilkan data statistik, tetapi bahwa perubahan dinamika di tingkat nasional maupun global itu terjadi begitu banyak perubahan. Misalnya dinamika kondisi ekonomi yang sering berubah, ini kan harus cepat kita ukur bagaimana caranya. Kemudian isu-isu mengenai kemiskinan, ya kan, isu-isu mengenai lingkungan hidup dan energi, dan berbagai isu-isu lain itu sangat membutuhkan data statistik. Sehingga tantangannya adalah bagaimana BPS itu mampu ke depan untuk menghasilkan data statistik di samping ya memang kalau berkualitas itu wajib gitu ya. Betul, tetapi Mas. juga harus cepat. Bervariasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Nah, tantangannya itu adalah di situ. Wah, berarti kita ditantang di masa depan ini kita harus mampu menjadikan data yang nggak hanya berkualitas, tapi juga harus cepat dan bervariasi, Pak ya, sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional. Wah, ini kira-kira Pak berarti di agenda yang akan datang ini apakah berarti akan ada apa ya Pak, kegiatan-kegiatan baru seperti itu, penambahan kegiatan baru atau gimana Pak? Iya, jadi sebenarnya BPS sebagai organisasi seberapa besar kita harus mampu merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Maka BPS pun harus banyak melakukan perubahan gitu ya. Kalau kita ingin menjadi satu negara maju, maka salah satu indikatornya adalah apakah masyarakat kita memiliki literasi data yang cukup. Oh, literasi data ya, kata kuncinya ya. Nah, ketika kita berbicara literasi data, negara Indonesia yang begitu besar, dengan masyarakatnya sekian 272 juta lebih itu bagaimana peran BPS untuk membangun literasi data? Nah, tadi pagi kan kita sudah mencanangkan. Salah satu dari Dewi cantik dan soleha. Ya, itu adalah salah satu inisiatif. Nah, kalau kita bisa membangun literasi data di masyarakat di level desa, maka yang pertama adalah data-data berkualitas itu bisa dihasilkan mulai level desa. Oh ya Pak. Setuju. Dan yang kedua adalah desa pun harus mampu memanfaatkan data-data tersebut untuk pembangunan desanya. Nah, bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, kalau di level terkecil itu data itu sudah berkualitas, dan itu bisa menyeluruh seluruh Indonesia. Artinya bahwa data berkualitas di level nasional pun bisa kita lakukan. Tetapi ini tidak mudah, tantangannya begitu besar. Nah, yang kedua adalah bahwa data itu ada di mana-mana, sehingga sumber data itu sangat beragam sekali. Nah, sejauh mana bahwa BPS memiliki kemampuan, termasuk juga kewenangan untuk mengakses berbagai sumber data tersebut. Tidak hanya data-data pemerintah, tapi juga termasuk data-data para pelaku usaha. Data-data yang ada di masyarakat. Kalau sekarang kita bergeraknya adalah mengumpulkan data di responden, maka ke depan kita harus bisa melakukan akuisisi data. Jadi data itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita mengolahnya, memanfaatkannya secara elektronik gitu ya, secara sistem, sehingga effort upaya kita mengumpulkan data ke lapangan itu sudah bisa direduksi. Begitu. Jadi kalau kita bisa melakukan akuisisi data dan kita memiliki instrumen kewenangan itu, maka kecepatan untuk menghasilkan data statistik khususnya itu bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Nah, salah satu upayanya adalah berbicara kewenangan ini memang belum cukup dari undang-undang statistik yang ada sekarang ini untuk bisa mengakses berbagai sumber data tersebut. Sehingga kita mencoba saat ini melakukan revisi undang-undang statistik kita.
Oh, gitu. Ya. Jadi sekarang sedang direvisi gitu ya, Pak? Sedang dalam proses, sudah proses. masuk ke dalam prolegnas di Balik DPR RI, sehingga harapannya ini bisa membangun satu sistem statistik nasional ke depan dengan skema yang baru, yang modern, yang terpadu, sehingga proses-proses otomasi bisa kita lakukan, pemanfaatan big data juga bisa kita lakukan, pembangun literasi kepada masyarakat juga bisa kita lakukan secara menyeluruh. Nah, inilah yang kita coba inisiasi untuk melakukan perubahan bagi BPS. Wah, berarti masih banyak PR-nya Banyak BPS sekali, Pak ya, betul, yang literasi ya, big data, belum lagi sampai kewenangan tadi, Pak ya. Wah, ternyata sebagai pegawai BPS ternyata masih banyak sekali perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan, terutama untuk mengatasi tantangan tadi. Wah, tantangan apa, ayo, masih ingat nggak? Coba yang di sana tantangan apa tadi? Tantangan apa tadi, ayo? Ayo, gimana ini? Jadi tantangannya adalah kita harus menyediakan data yang hanya berkualitas, tapi juga cepat dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional ya. Jadi diingat ya teman-teman, nanti diadain kuis dikit-dikit ya. Enggak, ding, bercanda ya. Wah, kalau gitu ini udah lewat Pak pertanyaan yang beratnya ya Pak ya. Kalau gitu sekarang pertanyaan agak ringan lagi ya Pak ya. Jadi Pak, kalau gitu Pak, apa sih harapan Bapak kepada BPS? Khususnya BPS Aceh deh Pak, karena mumpung Bapak lagi di BPS Provinsi Aceh ini kan. Nah, jadi apa sih harapan Bapak kepada kami pegawai BPS Aceh ini, juga pegawai BPS seluruh Indonesia? Ya, harapan besar kami adalah seluruh pegawai BPS itu mampu memberikan kontribusi, memberikan peran, memberikan andil untuk bisa menghasilkan data statistik yang berkualitas sesuai dengan tadi peran dan jenjangnya masing-masing. Tindakan yang kita lakukan, setiap kontribusi yang kita lakukan, besar atau kecil, itu memiliki makna yang sangat besar. Karena kita adalah menjadi satu kesatuan tim. Kita adalah super tim. Sehingga kegagalan di satu pihak itu akan mempengaruhi kegagalan di akhirnya. Maka itu yang saya harapkan. Kemudian yang kedua adalah selain kita melakukan kontribusi untuk melaksanakan tugas pokok kita di BPS, yang kedua adalah kita perlu melakukan dengan cara-cara baru. Sehingga cara-cara baru ini apa Pak? Inovasi Pak inovasi, ya? One day one innovation. Ya, inovasi sangat penting. Tadi saya sempat berbicara dengan Kepala BPS Kabupaten Aceh Tengah, memiliki satu konsep program yang disebut sebagai One Day One Innovation. Saya kira ketika saya pertama kali mendengar, ini sungguh luar biasa, sungguh begitu berat. Bahwa inovasi di dalam bayangan saya itu adalah tidak cukup dilakukan dalam satu hari. Tetapi konsep yang diusung misalnya adalah memberikan kontribusi perubahan setiap hari sehingga kinerja dari BPS Aceh Kabupaten Aceh Tengah ini bisa mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan target. Jumlah pegawainya tahu Bapak Ibu sekalian ada berapa? Ada 20 orang. Sehingga Bu Nuri sebagai Kepala BPS Kabupaten Aceh Tengah menyampaikan, number is not a matter. Jadi jumlah pegawai itu bukan satu masalah. A matter is the motivation. Jadi justru isunya adalah bagaimana motivasi ini ada pada setiap pegawai. Nah, ini adalah contoh konkret ya, sehingga inovasi yang kita lakukan tidak hanya dilakukan oleh unit-unit kerja tertentu, tetapi seluruh pegawai pun bisa memberikan peran, menghasilkan satu inovasi. Dan tentu saja yang ketiga, harapan saya adalah ini memberikan kinerja yang positif bagi organisasi, sehingga amanah yang begitu besar dari pemerintah kepada BPS, amanah yang begitu besar untuk bisa memberikan penyediaan data statis yang berkualitas,
ini akan memberikan manfaat, dampak yang besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah, berat kayaknya ini ya. Waduh, makasih Pak. Itu sungguh berat, tapi kayaknya masuk ke relung hati masing-masing. Yang paling dalam, begitu ya? Yang paling dalam. Nanti malam nggak bisa tidur ini ya, kepikiran pesannya Pak Imam. Aduh Pak, dan ini pertanyaan yang kelima Pak. Masih ada ternyata rupanya ya? Iya. Oke, sabar, mohon sabar. Saya masih 1 jam lagi ya. 1 jam lagi, tahan Pak. aja. Jadi tadi kan Bapak pasti cus nih bahasa Inggrisnya ya. Saya tanya bahasa Inggris sedikit Pak ya. What is the happiest moment for all this time you've become the civil servant in Statistic of Indonesia? Ayo, ngerti nggak gimana? Ada yang bisa artiin? Tolong dong. Yes. Oh yeah. Jadi saya nanya, what are his happiest moment? Apa sih momen yang paling bahagia ya selama Pak Imam menjadi pegawai di BPS gitu? Gimana Pak? Yeah, what is my happiest moment Yes. at BPS? This is very difficult question actually. What is it? You have 10 seconds to think, sir. Okay. So in Indonesia apa bahasa Inggris? In Indonesia first, in English first, English nanti first, in Aceh second Pak ya. Enggak Pak, di bahasa Indonesia nanti ya. Yeah. So my happiest moment is when I am able to carry out all the tasks completely. I can contribute all my effort to BPS. And this happy moment is actually should be carried out in everyday life. Wow. So make sure that you are happy every day, and make sure that you are completing all the tasks assigned during the day. That's always my happiest moment in this BPS. Ya silakan Pak, apa ya? bahasa Indonesianya Pak. Jadi satu kebahagiaan bagi saya adalah ketika saya itu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya. Jadi kalau tugas itu selesai, rasanya puas gitu Plong ya, dan puas ya Pak. Dan itu adalah bentuk kebahagiaan saya gitu. Nah, karena kita menyelesaikan tugas-tugas setiap hari, kalau kita ingin bahagia setiap hari, maka selesaikanlah, tuntaskanlah tugas kita setiap hari. Wah, nah itu don't forget ya. Yang terakhir tadi penting banget. Kalau mau happy tiap hari, selesaikan tugas tiap hari ya. Jangan dibawa sampai besok ya, teman-teman. Oh, ternyata sebenarnya itu simple Pak ya, tapi simple ya kita bilang bahwa kayak kita pengen bahagia, ya udah selesaikan tugas, tapi masalahnya Pak nggak selesai juga tugasnya. Iya, jadi begini, tugas itu kan begitu besar ya. Dan setiap pegawai saya yakin itu kan memiliki perencanaan dalam menyelesaikan tugas. Jadi kalau kita harus selesaikan 2 bulan pengumpulan data, maka setiap hari sekian persen harus tuntas pengumpulan data itu. Nah, apakah itu kita capai in one day, dalam 1 hari itu? Kalau ini tercapai, saya senang sekali gitu kan. Nah, jadi artinya kita bisa memotong-motong tugas yang besar menjadi tugas yang lebih kecil-kecil lagi dan kita achieve every day. Oh, berarti kayaknya Pak Imam ini nggak kenal ini ya Pak, tumpuk di akhir gitu Pak. Oh, sistem kebut sehari. Sistem kebut semalam Pak ya. Padahal di situ adrenalin terpacu tuh Pak, dan pasti selesai. Betul. Ya, itulah kita harus mengubah cara kita bekerja. Jadi cara-cara baru ya harus kita kenalkan oleh diri kita sendiri. Bagaimana kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Wah, jadi ingat ya, nggak ada lagi sistem kebut semalam ya. Jadi pekerjaan yang besar itu kita potong-potong jadi kecil ya. Kita kerjakan dicicil ya. Jadi nggak cuman utang bank aja yang dicicil ya teman-teman. Tapi juga kerjaan yang gede itu jangan dikerjain SKS tapi dicicil gitu ya Pak ya. Dan itu rahasia sukses Pak Imam menjadi seorang deputi hari ini ya Pak ya. Kalau diikuti insya Allah kita semua jadi deputi ya. Bisa minta aminnya nggak? Amin.
Masya Allah, saya emang terkesan ya sama Bapak Deputi satu ini ya. Statistiknya dapet, bahasa Inggrisnya dapet, ceramah agamanya pun dapat, luar biasa. Bapak kayaknya udah habis ini pertanyaan yang di saya. Ini saya lempar ke audiens, mungkin ada yang mau nanya. Oh, enggak ya? Coba yang di ruangan itu, silakan. Enggak ya, ini udah kalau gitu. Ini ada 1, 2, berapa banyak orang ini hadir? Ada ribuan kali ya? Penampakannya kayak seperti ribuan. Ya Bapak, kalau begitu pertanyaan sudah habis dan terima kasih banyak Pak atas waktu Bapak. Bapak udah sangat sibuk ya, jadwal padat dan Bapak sempat di sini bahkan melakukan podcast gitu. Saya juga senang banget bisa ketemu Bapak karena saya juga mahasiswi Bapak dulu. Oh iya. Dan rasanya dulu itu saya diajar database sama Pak Imam ya. Nah, jadi saya juga senang banget. Saya senang melihat orang-orang yang saya kenal itu, yang saya tahu gitu ya Pak ya, nggak kenal sih ya, yang saya tahu juga mereka bisa melesat karirnya dan sebagainya macam gitu ya. Karena itu juga bisa menjadikan motivasi ya, motivasi yang baik dalam semangat bekerja tadi ya Pak ya gitu. Nah, jadi sahabat data sekalian, sampai di sini dulu ya podcastnya, podcast KUPI Aceh edisi spesial bersama Pak Imam Mahdi. Semoga semua materi hari ini ya, enggak kali ya? Kuliah kali, enggak ya? Materi ya Pak, bukan Pak. SKS, kalau materi ada PPT-nya, kita nggak pakai PPT Pak. Untung nggak ada SKS-nya ya? Kalau 3 SKS saya harus dapat 100, dapat A ya, karena saya yang nanya. Iya. Jadi semoga podcast KUPI Aceh edisi spesial kali ini sangat bisa memotivasi jutaan viewer nih Pak, jutaan loh Pak ya, jutaan viewer podcast KUPI Aceh, baik di Aceh maupun di seluruh Indonesia ataupun belahan dunia lainnya gitu ya. Jadi sekali lagi Pak, terima kasih banyak dan semoga berkenan ya Pak ya. Mungkin tadi pertanyaannya very random ya Pak ya. I know that's the way you are. Oh my God. Ya kan saya kenal Mbak Elda sejak mahasiswi dulu, jadi she is very smart. I gave her A. Tepuk tangannya tolong. Database doang yang dapat A, yang lainnya enggak kayaknya. Baik Pak, berhubung setelah ini juga kita masih ada agenda, jadi yuk kita tutup sama-sama Pak ya. Jadi sekian dan terima kasih juga kita ucapkan juga kepada seluruh kru ya yang udah mempersiapkan acara podcast hari ini, dan podcast hari ini berjalan dengan lancar dan sukses gitu ya Pak ya. Harusnya kita pukul gong ya Pak ya untuk YouTube ya. Gitu. Tapi nggak usah, nggak apa-apa karena ini yang podcastnya spesial banget ya. Jadi langsung aja saya tutup. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Imam, kepada semua kru ya, dan semua jutaan viewer ya. Semoga tetap semangat dan memotivasi ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.